Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Hadi Prasetyo. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat 3 program lagi dengan menggunakan sistem if bertingkat, switch case, dan juga nested if. Oke, langsung saja kita ke program yang pertama. Program berat badan ideal. Oke, langsung saja. Di sini kita buat, karena di sini untuk tinggi badan saya menggunakan meter, maka menggunakan plot tinggi badan dan juga BMI. Lalu di sini kita gunakan untuk berat badan. Oke, setelah itu seperti biasa kita prosedurnya. Untuk berat badan ideal seperti ini. Setelah itu masukkan tinggi badan Anda. Nah, kita misalkan dalam meter ya, seperti ini. Lalu kita scan F. Karena tinggi badan menggunakan tipe data plot, maka ini persen F, lalu gunakan tinggi badan. Kita lepas saja biar tidak lama. Di sini kita ganti berat badan dalam kilogram. Kita ganti BB. Jangan lupa juga untuk mengganti tipe datanya. Berat badan menggunakan tipe data saja. Setelah itu kita masukkan rumusnya dulu, BMI sama dengan BB dibagi BB kali BB, seperti ini. Lalu kita printf BMI kita di sini biar rapi ya. Karena di sini menggunakan hasilnya akan menjadi plot, maka kita tuliskan tipe datanya plot, dan karena saya ingin 2 angka di belakang koma, saya akan menggunakan titik 2F ini. Lalu kita koma ini. Setelah itu if kita masuk ke if bertingkatnya, BMI kurang dari 18, printf
Anda under weight atau kurus. Ini lalu kita buat lagi ya. Else if ya, else if BMI lebih dari 18 dan BMI tidak, BMI lebih dari 18 tapi kurang dari 25, normal weight atau normal seperti ini. Kita buat lagi L-nya ke BMI lebih dari 26, BMI kurang dari 27, ini BF keterangan Anda overweight atau tergemukan. Ini setelah itu untuk pengandaian yang terakhir L keterangan Anda seperti ini. Sudah seperti ini, kita bisa coba. Ternyata masih belum, kurang. Langsung saja kita coba lagi. Misalnya tingginya 1,6, berat
badannya misalnya 40, maka BMI-nya adalah 15,62 dan keterangannya Anda underweight atau kurus. Oke, semisal kita coba lagi dengan tinggi yang sama, tapi beratnya kita menjadikan 60, maka BMI-nya sama dengan 23,44 dan keterangannya adalah Anda normal. Kita coba lagi untuk pengandian yang ketiga dengan tinggi yang sama 1,6 dengan berat badan 67, maka BMI-nya 26,17 dan keterangannya adalah Anda overweight atau kegemukan. Dan kita coba percobaan yang terakhir 1,6 misalnya beratnya 70, maka BMI-nya adalah 27,34 dan keterangannya Anda obesitas. Oke, ini untuk program yang pertama menggunakan if bertingkat. Oke, langsung saja kita menuju program yang kedua, yaitu switch case. Kita klik new project, next program konversi suhu. Oke, di sini kita buat dulu INT. Di sini pilihan, karena di sini kita melakukan switch case. Lalu kita plot untuk suhunya Celsius. Di sini Celsius ada dua rumus, maka saya menggunakan Celsius 1 dan Celsius 2. Lalu kita Kelvin, Reaumur, lalu Kelvin. Seperti ini. Setelah itu kita tulis judulnya dulu, program konversi suhu. Ini lalu kita F, pilihlah suhu konversi. Setelah itu kita pilih F1 Celsius ke Reaumur. Seperti ini. Untuk mempercepat kita bisa copy paste. Untuk yang kedua Reaumur ke Celsius. Yang ketiga Celsius ke Kelvin. Dan yang terakhir Kelvin ke Celsius. Jangan lupa nomornya juga diganti. Seperti ini. Lalu
kita masukkan printf pilihan Anda. Scanf ini pilihan. Setelah itu langsung saja kita masuk ke switch case-nya. Switch pilihan. Buka. Case 1. Di sini ketika si pengguna mengetikkan 1, maka akan muncul tulisan besaran suhu, maka akan disuruh untuk memasukkan suhu dalam Celsiusnya. Suhu dalam Celsius. Lalu kita di sini menggunakan Celsius 1 seperti pada tablo. Sebelum itu kita tuliskan dulu rumus reamurnya ya. Reamur sama dengan Celsius dikali 0,8. Kita printf suhu dalam reamur sama dengan persen, karena hasilnya adalah tipe datanya adalah float, maka kita karena di sini saya menginginkan tidak akan di belakang koma, reamur ini koma reamur. Lalu kita masuk ke case yang kedua. Jika tidak makan banyak waktu, kita buka saja. Ini kebalikannya, reamur ke Celsius. Kita ganti urusan Celsius 1 dengan reamur dibagi 0,8. Reamur ini juga kita ganti printf dalam Celsius. Celsius sama, tidak angkat di belakang koma, kita ganti Celsius. Oke, langsung ke case yang ketiga.
sini kita Celsius ke Kelvin. Celsius per Kelvin. Ini kita ganti sebagai Celsius 2. Untuk rumus Kelvin. Untuk rumus Kelvin di sini Celsius ditambah dengan 273. Suhu dalam Kelvin. Kita ganti Celsius 2. Celsius 2. Kita ganti Kelvin. Kelvin. Setelah itu kita menggunakan case yang keempat. Kelvin ke Celsius. Ini kita ganti Kelvin. Celsius 2 dan rumusnya Celsius Kelvin dikurangi 273. Jadi kebalikannya ya, kalau Celsius ke Kelvin itu ditambah 273, tapi kalau Kelvin ke Celsius dikurangi 273. Seperti itu ya. Oke. Lalu kita buat defaultnya apabila user tidak menginputkan keempat nomor di atas, maka akan tertulis input tidak ada. Oke, langsung saja kita coba. Oh, ini belum menggunakan titik koma ya, kurang titik koma. Oke, langsung saja kita coba. Oke, di sini pilihlah suhu konversi. Misal saya pilih nomor 1 Celsius ke Reaumur, maka akan disuruh menginputkan suhu dalam Celsius misalnya 32 Celsius. Jadi maka suhu dalam Reaumur adalah 25.600 Reaumur. Ini seterusnya ya. Agar tidak terjadi seperti ini, maka kita tuliskan break di akhir case-nya. Agar tidak terjadi penerusan.
setelah dituliskan break, maka misal saya pilih 1, saya masukkan 32 Celcius, maka suhu dalam reamer adalah 25.600 reamer dan tidak ada lagi lanjutannya, langsung berhenti ya programnya. Itulah kegunaan break. Oke, kita coba satu-satu ya untuk kasusnya. Misalnya di sini saya pilih angka 2, maka besaran suhu dalam reamer 32 masih angka yang sama, maka suhu dalam Celcius adalah 40.000 Celcius. Seperti itu. Untuk kasus yang ketiga, Celcius ke Kelvin, misalnya masih sama 32 Celcius, maka 32 ditambah 73 adalah 305. Seperti itu. Dan kasus yang keempat, kasus terakhir, Kelvin ke Celcius 32. Oh, ini terjadi kesalahan untuk kasus yang keempat ya. Kasus yang keempat ini belum saya ubah ya ke Celcius 2. Seperti ini. Kita coba lagi untuk kasus yang keempat. Maka suhu dalam reaktor ini salah ya, harusnya Celcius min 241, suhu dalam Celcius. Kita harus teliti ya untuk membuat sebuah program agar tidak membingungkan. Suhu dalam Celcius min 241.000 Celcius. Seperti itu. Oke, ini adalah program yang kedua, menentukan konversi suhu menggunakan sistem switch case. Langsung saja lanjut ke program yang ketiga, menggunakan nested if. Sini new project, console application, next, validasi, tahun kabisat, Jadi di sini kita akan membuat program bagaimana agar kita tahu apakah tahun tersebut adalah sebuah tahun kabisat. Di sini kita taruh unsur tahun. Setelah itu kita printf program tahun kabisat. Ini lalu kita masukkan tahun, masukkan tahun, karena tahun adalah tipe datanya yang
jika tahun dibagi 4 sama dengan 0, sama dengan 0. If kita di sini bikin pengandung bawah, if lagi jika tahun bagi 100, 400 sama dengan 0. Kita buat if lagi, if tahun persen mod 400 dengan 0, kurung kita lagi, printf tahunnya bilang menjadi persen i merupakan tahun kali 1. Jadi jika dia tahun tersebut habis dibagi 4, maka akan lanjut ke proses berikutnya. Diproses apakah tahun tersebut habis dibagi 100. Jika iya, maka lanjut proses ke berikutnya, apakah tahun tersebut habis dibagi 400. Jika iya, merupakan tahun ke-1. Seperti itu. Lalu di sini else kurung buka, printf jika tidak bukan tahun ke-1. Bukan tahun ke-1. Seperti ini, lalu kita buka lagi else persen i jika dia habis dibagi 100, maka merupakan tahun kerja, merupakan tahun kerja. Kita buat else lagi. i bukan merupakan tahun ke-1. Tahun itu kita dan jadi seperti ini. Nah, ini namanya nested if atau if bersarang. Jadi if di dalam if, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita coba. Masih ada error di sini. Oh, kurang. Dan langsung saja kita coba. Oke,
Oke, di sini saya akan mencoba memasukkan tahunnya. Misalnya saya masukkan tahun 2001. Oh, kok 0? Ada terjadi kesalahan. Oh, di sini tulisan iya. Oke, kita coba lagi. Jika di sini saya masukkan tahun 2001, maka akan muncul 2001 bukan merupakan tahun kehabisan karena dia tidak habis dibagi 4, tidak habis dibagi 100, dan juga tidak habis dibagi 400. Lalu kita coba misalkan masukkan tahun 2012. Maka dia tertulis bahwa 2012 adalah merupakan tahun kehabisan. Karena 2012 ada sebuah tahun yang dimana habis dibagi 4, 100, dan 400. Jadi itu 3 program yang saya buat hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.